kilang yang dikelola oleh Kilang Pertamina International Unit Dumai, pusat energi yang berada di pesisir timur Sumatera, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kilang yang di dalamnya terdapat situs budaya sebagai sinergi modernisasi energi dan pelestarian warisan budaya. Kilang yang juga menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir menjadi cerminan sinergi antara energi, budaya, dan keberlanjutan. Halo Sobat Milenial and Gen Z Iden Times dimanapun kalian berada. Saat ini saya sudah berada di Dumai, Provinsi Riau. Dan tempat saya berdiri saat ini adalah di Dumai Islamic Center, di mana tempat ini merupakan pusat kegiatan dari masyarakat Dumai. Anda bisa lihat ada taman bermain anak-anak, juga ada beberapa stand makanan, dan di seberangnya ada taman yang juga bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nah, hari ini saya akan berkunjung ke PT Kilang Pertamina International Unit Dumai, dan setelah itu saya akan melihat bagaimana jalannya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dari PT Kilang Pertamina International Unit Dumai. So, ikuti terus perjalanan saya di Dumai di program Suara Milenial by IDN Times. Let's go! Kota Dumai, Provinsi Riau terletak di pesisir timur bagian utara Pulau Sumatera. Kota pelabuhan ini menyimpan kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan keberlangsungan energi. Kota minyak juga menjadi julukannya. Di kota ini terdapat salah satu kilang Pertamina, sumber energi bagi kelangsungan hidup masyarakat, utamanya di wilayah Sumatera bagian utara. Halo Sobat Milenial and Gen Z Iden Time. Saat ini saya sudah berada di Kilang Dumai. Hari ini saya akan explore ada apa aja di Kilang Dumai. Tapi sebelum itu, saya mau ganti baju dulu. Karena nggak boleh pakai baju gini. Harus sesuai ketentuan. Yuk kita langsung ke official. Let's go! Saya akan ditemani Mbak Ainun selaku Staff Communication Kilang Dumai. Dan karena masuk kilang, wajib hukumnya di sini kita harus ganti pakaian sesuai prosedur yang berlaku ya tentunya. Udah gak sabar nih melihat bagaimana proses produksi energi apa saja yang dilakukan di Kilang Dumai ini. Tapi sebelumnya, Mbak Ainun bakal ajak saya ke situs warisan budaya yang terletak di dalam area kilang. Wah, unik banget ya. Ternyata ada loh warisan budaya yang tetap dilestarikan di sini. Sobat Milenial dan Gen Z Iden Time, saat ini saya dan juga Mbak Ainun ada di Pesanggrahan Putri 7 yang menurut legenda katanya di sini tuh pernah berdiri kerajaan namanya Sri Bunga Tanjung, yang dalamnya tuh ada Putri Mayangsari yang cantik sekali sampai-sampai Pangeran Empang Kuala bilang cantik di Umay. Di Umay. Jadi itu asal usul kata Dumai. Dumai nama kota ini. Tapi yang jadi menarik adalah ini tuh sekarang ada di kompleks operasionalnya Kilang Dumai. Kok bisa gitu ya? Tapi sebelum kita ulik sejarahnya, kita mau lihat dulu di dalam ada apa aja ya. Yuk Mas. Yuk. Pesanggrahan Putri 7 ini merupakan situs peninggalan dari kerajaan Sri Bunga Tanjung yang berada di Dumai. Nama situs ini diambil dari legenda 7 putri yang bersembunyi di tempat ini saat kerajaan Sri Bunga Tanjung diserang oleh kerajaan Tamiang Aceh. Ketujuh putri tersebut terkenal dengan kecantikannya di seantero tanah Sumatera. Pesanggrahan Putri 7 juga dipercaya menjadi tempat peristirahatan terakhir ketujuh putri tersebut saat terjadinya serangan dari kerajaan Tamiang Aceh. Walau berada di dalam area kilang, tapi nilai historis dan kesakralannya selalu terjaga agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang.
Untuk memahami bagaimana bahan bakar minyak serta produk energi lainnya diolah di kilang Dumai, saya akan berbincang dengan Pak Iwan Kurniawan selaku General Manager Kilang Dumai. Selain itu, saya juga penasaran nih, teknologi dan modernisasi apa yang diterapkan di kilang ini untuk menjaga proses produksi energi yang ramah lingkungan dan juga efisien. Izin Pak JR. Iya, Mbak Inen. Kita kedatangan tamu nih Pak dari Izenta. Iya, Mas siapa? Pak, aku Aji. Aji Iwan, JMR2. Siap. Pak izin mungkin setelah ini Mas Aji mau nanya-nanya nih Pak soal Boleh, Izenta. boleh. Saya izin tinggal ya Pak ya. Silakan. Terima kasih, Mbak Mbak Ainun. Ya, Mas. Pak Ya, Iwan, silakan, lain silakan. lagi. Gimana kilang Dumai sejauh ini, Pak? Insya Allah masih beroperasi normal. Ah. Kita masih memenuhi suplai BBM buat Siap, Sumbagut dan nasional. baik, keren banget. Nah Pak, pertanyaan pertama aku tuh, ini kan bisa dibilang dapur BBM ya. Ya, betul. Nah, dan distribusinya tuh ke Sumbagut, artinya Sumatera bagian utara. iya. Nah, bisa jelasin nggak sih Pak, kilang Dumai itu apa sih sebetulnya Pak, ke Sobat Milenial dan Gen Z? Oke, makasih Mas Ajis. Jadi Kilang Dumai itu salah satu kilang yang dimiliki oleh PT KPI. Kita kilang paling barat, yang paling barat di Indonesia nih. Paling barat. Yang timur ada di RU7 Kasim. Oh, Kita oke. R2 di paling barat. Kita berkapasitas 170.000 MBSD. Ya, besar itu. Nielsen Index 7,5. Ini menggambarkan kompleksitas. Jadi crude yang dimasak, nanti produk valuable-nya akan hampir 100% lah keolah semua. Itu menunjukkan Nielsen Index. Kemudian kita juga memenuhi 16,5% kebutuhan BBM untuk seluruh Indonesia. 16,5%. 16,5%. Gede juga itu Pak. Ya, kemudian juga kita menghasilkan produk-produk seperti solar, Ya. kemudian juga Aptur, ada Pertalite, kemudian ada juga Green Coal. Tuh. Green Coal itu kayak pasir hitam, Mas. Ya. Dia biasanya buat bahan baterai atau pencampur mengelola baja. Oh, saya tahu tuh di baterai tuh ada yang hitam-hitam itu. tuh. Ya, ya. Oh, Kita itu banyak bisa ekspor juga ke di sini. di domestik juga ke luar negeri. Kemudian juga ada sedikit kita ada UCO untuk bahan lubes. Kemudian ada MFO, Marine Fuel Oil. Itu bahan bakar untuk Apa? kapal. Oh, Itu semua keren. produk-produk dari itu. Lengkap ya Pak untuk kilang Dumai Ya. ini. Nah, berarti saking lengkapnya itu unit operasi yang dibawahi kilang Dumai itu apa aja, Pak? Pertama dibagi dua, Mas. Jadi ada primary proses, ada juga secondary proses. Untuk primary kita ada crude distillation unit (CDU) dan high vacuum unit. Kemudian kita ada secondary-nya, ada hydrocracker unit, kemudian juga ada NHDT, kemudian juga ada delay cooker unit, kemudian juga terakhir kita ada H2 plant di situ. Jadi itu untuk mengolah tadi dari crude, kita ada crude dari domestik semua. Ada Sumatra Lake Crude, kemudian ada Duri dan Buco, Banyu Urip Crude. Ini diolah di kita semua itu. Oke, berarti pokoknya itu beroperasi 24 jam Sobat Oh Milenial iya, dan Gen Z itu 24 pasti jam. tuh, karena kan memang Betul. tadi 16,5% ke 16,5. seluruh Kalau enggak nanti Indonesia. berkurang, Mas. Iya benar. Pak, berarti tadi Bapak bilang ada produk BBM dan juga non BBM. Ya. Nah, itu kilang Dumai bagaimana Pak untuk tetap ramah lingkungan gimana Pak? Nah, memang itu menjadi bagian yang unik, Mas. Agak sulit. Namun kita punya namanya manajemen energi ya. Kita kan mengelola energi. Crude itu dimasak, kita kelola energi itu gimana supaya efisiensi, ya kan? Supaya bagaimana dapur-dapur kita untuk mengelola ini sangat efisiensi. Kita ada manajemen fuel oil, kemudian ada manajemen pembakaran di situ. Kemudian juga kita ada manajemen losses. Bagaimana losses dari supply crude, kita ada manajemen losses. Kemudian di refinery juga kita kelola supaya lossesnya rendah. Kemudian produk-produk yang kita distribusikan juga kita ukur parameter untuk lossesnya. Kita bagaimana supaya lossesnya rendah. Kemudian juga kita ada teknologi digitalization. Bagaimana kita mengefektifkan proses ini sehingga supaya tidak boros atau efisien dengan distributed control system. Kemudian kita punya sistem kontrol yang kayak AI lah, kayak kira-kira itu namanya advanced proses kontrol. Bagaimana mengefektifkan proses supaya efektif, tidak ada energi yang kebuang, tidak ada losses yang berlebihan, dan produk juga maksimal. Seperti itu kira-kira. Oh, jadi semuanya emang sudah diperhitungkan Sobat Milenial dan Gen Z dari
hulu ke hilirnya, bahkan AI udah masuk ke kilang ini Iya, ya Pak ya? kita ada di situ. Nanti dia proses berpikir, kita kasih data, nanti dia belajar sendiri untuk memproses, kontrol proses dari tadi crude menjadi produk-produk yang bernilai tinggi. Keren, kilang Dumai. Iya. Tadi udah Sobat Milenial dan Gen Z udah dikasih tahu nih sama Pak Iwan kalau misalnya teknologi apa yang dipakai. Nah, terus kalau menjaga kualitas BBM, Pak, karena kan ini penting nih selalu pasti itu. di apa namanya diperhatikan masyarakat. Ya. Menjaga kualitas BBM bagaimana Pak dari kilang Dumai dan apa Oke. saja apa sih tantangannya Ya. Pak? Wah, ini pertanyaan memang lagi viral kan? Lagi Iya, viral, ya. benar. Jadi kita kan ada feedstock ya, ada feedstock crude. Itu crude yang datang, itu selalu kita cek. Apakah dia sesuai speknya, quality dan kuantitas. Kemudian dari situ kita kan ada mengolah ya, proses kilang. Mengolah itu nggak sembarangan, Mas Haji. Jadi ada proses yang harus kita disiplin lakukan, itu melalui TKO, TKI. Jadi teman-teman harus bagaimana mengatur flow, mengatur temperatur, mengatur proses supaya dapat produk-produk yang memang sesuai standarnya. Nah, ketika dari proses kilang itu muncul, itu kita ada lab. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh baik langsung dari kilang, itu langsung diambil sampel, dites, Dicek. apakah sesuai standar, spesifikasinya. Kemudian ketika sampai tangki, itu kita cek lagi untuk memastikan bahwa yang di tangki produk yang siap kita kirim ke teman-teman CNT itu udah sesuai. Nah, semua ini kita lakukan ada prosedur-prosedurnya. Dan juga RU2 sudah bersertifikasi ISO. Jadi memastikan bahwa pasti langkah-langkah itu udah standar, di mana asepten mutu dari produk-produk yang dihasilkan oleh RU2 itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tuh bisa dipegang berarti omongannya Pak Iwan karena double recheck ya Pak ya. Betul. Dari lab terus udah masuk ke tangki pun masih Ya. dicek lagi sebelum akhirnya Kita kirim. dikirim dan masuk ke tangki-tangki kendaraan masyarakat. Betul. Kayak gitu ya Pak. Nah Pak, yang saya baca-baca juga nih Pak, kilang Dumai ini menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar di Oh ya, Dumai. tentunya. Dampaknya ke masyarakat seperti apa Pak sejauh ini Pak? Pastilah kita di sini ada beberapa kontribusi kita lah ya. Ada pajak PBB ya. Kemudian ada pajak penerangan, pajak PPH produk, PPH orang bekerja, kemudian ada pajak utilities kita, yaitu air kita gunakan ya. Itu total di lebih kurang dari Dumai saja itu hampir lebih dari 122 miliar. Luar biasa kan? Kemudian kita ada di Pakning juga, itu kurang lebih dari 5,62 miliar. Nah, dari situ kan tentu pemerintah Kota Dumai dapat anggaran, kemudian dia punya program untuk masyarakat, pengembangan masyarakat di situ. Itu satu. Kedua juga kita bekerja sama kan, tentu ada masyarakat kan di ring 1. Iya. Kita kelola, kita ada program-program sertifikasi, membuka lapangan pekerjaan langsung, kita mengutamakan teman-teman masyarakat Dumai lah untuk bekerja jika dia mampu, dia muncul sertifikasi, tentu kita memprioritaskan teman-teman ring 1 dan masyarakat Dumai. Dan pasti juga R2 ini kan sejak 71 Mas, 81. Lihat kalau pernah ke sini, sudah sangat berkembangnya luar biasa sampai sekarang. Nah, itulah kita hadir sini, Dumai pun juga berkembang. Iya. seperti itu. Kalau diibaratkan manusia, semakin tua semakin bijak. Baja, Berarti betul. Ya, kilang Dumai ya Pak Dan ya. semakin muda harusnya Mas. Ini yang bedanya ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya. Oke. Apa komitmen kilang Dumai terhadap masyarakat di sekitar Dumai Pak? Oke, jadi kita memang kita ada program-program tanggung jawab sosial, TJSL. Ya, TJSL. Itu banyak sekali dari program pengembangan keekonomian masyarakat, peningkatan lingkungan masyarakat, kemudian juga peningkatan kompetensi, kompetensi warga-warga yang tenaga muda, kemudian juga ada juga kesehatan, seperti itu. Kemudian kita juga ada beberapa program CSR yang lagi bergulir secara rutin ya. Ya, kita ada di Tanjung Palas yang namanya pengembangan bakau, tanaman bakau. Karena di sini sudah mulai pantai. Ya, abrasi mencegah Ya, abrasi abrasi Pak, juga. Kemudian kita juga ada namanya peningkatan keekonomian masyarakat Tanjung Palas. Namanya kita bantu teman-teman untuk melakukan usaha green laundry. Green laundry. Iya. Apa tuh Pak? Nah, jadi dia segala bahan untuk mencucinya itu Dari alam? tidak dari kimia, ya Oh. alam. Keren. Nanti bisa bertanya lebih lanjut Iya, pada iya. itu ya.
Kemudian juga kita ada program di Mundam. Di sana kalau di Danau Dumai ini abrasinya sangat ekstrim, Mas. Ya. Jadi kalau informasi masyarakat itu sudah kurang lebih 200 sampai 100 meter terkikis dari tepi laut sampai ke darat. Nah, kita melakukan permajaan itu untuk bertahan ya. Itu di Mundam, di Desa Mundam. Kita pastikan di situ program untuk mencegah terjadinya abrasi lebih lanjut. Oh, Itu kira-kira pengembangan kita kira-kira. Keren banget Kilang Dumai, memang lengkap dia kontribusinya ke masyarakat sekitar. Nah, Pak Iwan, terima kasih, atas informasi Kilang Dumainya. Nanti izin saya juga mau keliling lagi, Pak. Silakan, nanti sama Mbak Inen ya. Iya benar, nanti keliling. Lihat saja. Siap. Sampaikan yang baik dan menjadi prestasi. Oke. Sobat Milenial dan Gen Z, itu dia tadi wawancara saya dengan Pak Iwan. Dan ikutin terus jalan-jalan saya mengelilingi Kilang Dumai. Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih. Saya izin muter-muter lagi. Oh, silakan. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih, Pak. Let's go. Ternyata peran Kilang Dumai sebesar itu ya. Tidak hanya menjadi penghasil BBM yang didistribusikan bagi masyarakat di Sumatera bagian utara seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Kilang Dumai juga ternyata turut melestarikan warisan budaya hingga menjaga kelangsungan alam, serta memberdayakan masyarakat sekitarnya lewat program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, untuk melihat bagaimana program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Kilang Unit Dumai, kurang afdol nih kalau kita nggak lihat langsung. Jadi, langsung aja kita OTW ke Kelurahan Mundam. Akhirnya saya tiba di Kelurahan Mundam Dumai untuk melihat bagaimana berjalannya program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL Kilang Dumai. Yuk ikuti perjalanan saya menyusuri Kelurahan Mundam. Let's go! Di sini, saya akan menemui Mas Agustiawan, selaku Area Manager Communication, Relations, dan CSR Kilang Dumai. Apa saja sih manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar berkat hadirnya Kilang Pertamina di sini? Mari kita tanya-tanya langsung ke Mas Agus. Selamat siang, Mas Agus. Mas jadi mengganggu nih ngobrol. Kayak lagi seru banget tadi. Biasanya diskusi-diskusi kita aja. Baik. Izin Mas Agus. Kita masuk di dalam dulu ya. Baik, nanti kita susul sana Pak ya. Oke, Pak. makasih Bapak. Gimana Mas Uji? Mas Agus, Ya. Ini tadi kan saya udah bilang nih ke Sobat Milenial dan Gen Z Gen Times kalau kita mau ngelihat program TJSL Kilang Dumai di Kelurahan Mundam. Ya. Tapi sebelumnya satu hal ini jadi saya tertarik melihat reaksi Rumah Edukasi Anak Pesisir program TJSL PT KPI RU2 Dumai. Betul. Sarana kita untuk melatih, mengedukasi anak-anak pesisir di sini sehingga barangkali ini bisa menjadi sarana buat mereka untuk lebih kenal dengan pesisir pantainya dan lebih menimbulkan kecintaan mereka kepada pantai gitu ya. Kita lihat ke dalam, Pak. Boleh, kayaknya silakan. lagi rame nih, Pak. Iya, ini kita lagi rame ini kita diskusi. Oke, Mas Agus, ini mumpung sama teman-teman juga di redaksi kita kan, terus program TJSL-nya Kilang Dumai ini fokusnya kan di Kelurahan Mundam nih, Pak. Betul. Apa yang jadi pertimbangan Pak untuk fokus di wilayah ini, Pak? Ya, jadi dari kami Pertamina, khususnya di Kilang Pertamina Internasional Kilang Dumai ini kita melihat wilayah pesisir Mundam ini menjadi salah satu wilayah yang mengkhawatirkan. Karena kita lihat ini memang kondisinya sudah terjadi abrasi pantai itu kurang lebih 7 meter per tahunnya. Ditambah lagi dengan kondisi kerentanan ekonomi yang terjadi di sini karena masyarakat di sini memang tidak ada alternatif pekerjaan lain selain nelayan, dan namun ini juga diperparah dengan kondisi sarana prasarana pendukungnya juga tidak memadai. Nah, di samping itu juga ternyata ini juga berdampak kepada masyarakatnya, khususnya di keluarga nelayan. Kita mencatat di sini ada beberapa bayi yang stunting, kemudian ada ibu hamil yang kekurangan energi kronis, seperti itu ya. Nah, maka kita memandang bahwa ini perlu adanya intervensi ya dari program-program TJSL kami, karena secara permasalahan ini bukan hanya sebatas permasalahan ekologi, tapi sudah merembet kepada permasalahan ekonomi dan kesehatan. Itulah kenapa kemudian
kami hadir di sini untuk bersama-sama membersamai kelompok-kelompok nelayan ini agar bagaimana kemudian permasalahan-permasalahan ini bisa sedikit banyaknya bisa teratasi. Yang itu yang kita lakukan dengan beberapa program TJSL yang kita lakukan di sini. Ini kan programnya banyak ya Pak ya, TJSL. Di sini ada budidaya laut, terus juga penanaman mangrove, pembangunan dermaga juga, terus ada alat pemecah ombak, terus juga tadi ada, saya sempat keliling-keliling, ada bioflow. Apa yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan Kilang Dumai Pak untuk mendesain program-program ini Pak? Ya, jadi pertama kami mencoba menyisir beberapa program tadi. Contoh salah satunya yang pertama permasalahan abrasi pantai yang terjadi dan ini memberikan dampak secara ekologi. Maka kami mencoba melibatkan masyarakat dan kelompok nelayan ini dengan beberapa program diantaranya alat pemecah ombak, alat pemecah ombak dengan memanfaatkan ban bekas dari pool kita, pool kendaraan kita, kemudian memanfaatkan beberapa limbah-limbah seperti pellet dari kayu yang masih bisa dimanfaatkan lagi untuk membantu mengatasi abrasi pantai ini. Tetapi secara pelaksanaan memang ini murni dilaksanakan oleh kelompok nelayan ini membangun alat pemecah ombaknya dan alhamdulillah ini sudah memberikan dampak yang positif dengan terbentuknya sedimentasi lebih kurang 80 cm gitu ya. Nah, ini baru beberapa bulan saja kita lakukan. Nah, di samping itu juga untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana. Karena kalau selama ini kita lihat nelayan ini melaut itu harus menunggu air pasang surut. Nah, ya, makanya kemudian kita mencoba memberikan fasilitas berupa dermaga, pembangunan dermaga. Dan alhamdulillah dengan adanya pembangunan dermaga ini, nelayan yang dulu harus menunggu 3-5 jam baru bisa melaut, ini tidak perlu menunggu lagi. Kapanpun mereka mau melaut itu bisa. Sehingga dengan adanya dermaga ini memberikan waktu melaut mereka yang lebih lama dan tentu saja dengan itu juga mampu membantu mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Nah, di samping itu juga kita memberikan beberapa alat bantu untuk menangkap ikan, mulai dari fish finder, ya, kemudian juga panel surya di kapal-kapalnya, kemudian alat tangkapnya yang lebih baik lagi, sehingga dengan harapan hasil tangkap mereka semakin membaik, semakin bertambah, tentu ini juga meningkatkan hasil ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, kalau tadi kita bicara masalah kesehatan, nah maka kami juga tidak hanya menyasar kepada bapak-bapak kelompok nelayan saja. Kami juga menyasar kepada ibu-ibunya dengan melibatkan mereka dalam beberapa program posyandu dengan pemberian makanan tambahan yang ini memang kita harapkan dapat membantu memberikan makanan tambahan bagi balita-balita yang teridentifikasi stunting ya atau kekurangan gizi gitu ya, dan membantu juga untuk ibu-ibu kita yang ibu-ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Nah, di mana pemberian makanan tambahan ini kami mencoba memanfaatkan dari produk sorghum yang ini juga dilakukan pembinaannya oleh kami di kelompok tani yang lain. Gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat circular ekonomi di mana hasil dari kelompok ini bisa dimanfaatkan untuk pemberian makanan tambahan bagi gizi bagi balita-balita stunting. Kita juga tidak ingin meninggalkan generasi yang tidak peduli dengan pesisir pantai. Itulah kenapa kemudian kami juga mempersiapkan satu program namanya kurikulum cinta pesisir dengan harapan adalah bagaimana kami juga mempersiapkan generasi mendatang itu generasi yang cinta pesisir dan peduli ke pesisir. Nah, seperti yang Mas lihat tadi, ini saung redaksi ini juga menjadi bagian bagi kami untuk bagaimana anak-anak kami bisa main ke sini, kita ajarkan bagaimana mereka bisa cinta kepada pesisir, peduli kepada pesisir, sehingga sudah ada nih generasi yang akan mempersiapkan melindungi pesisir Pantai Dumai ini ke depannya, seperti itu Mas Edi. Kita kurang afdol nih kalau nggak keliling. Betul, kita harus lihat, harus lihat langsung barangnya seperti apa ya. Seperti apa juga. Betul. Ya Pak ya. Ya. Let's go Pak. Terima kasih. Udah kelihatan surut nih, soalnya tadi saya datang nggak kelihatan sama sekali. Ya, benar. Mangrove-nya ya Mas ya? Benar, jadi Mas Aji, kalau kita lihat ini sebenarnya itu kan ada alat pemecah ombak yang kita pasang bersama masyarakat, dan ini adalah sedimentasi yang sudah mulai terbentuk, dan tentu saja kita berharap dengan adanya sedimentasi ini terbentuk, kita bisa menjadi lahan untuk menanam mangrove. Nah, harapannya juga ini bisa menjadi benteng buat mengurangi abrasi tadi. Karena memang ini jangka panjangnya ya Pak? Benar sekali. Jadi kita harapannya
alat pemecah ombaknya bisa kita bangun, kemudian terbentuklah sedimentasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanaman mangrove ini, sehingga ya pesisir pantai ini bisa lebih terlindungi seperti itu. Ya udah Pak, kita keliling yuk. Oke, Let's go. silakan. Nah Pak, ini salah satu dermaganya ya Pak? Benar, ya? ini salah satu dermaga yang kita bangun menjadi infrastruktur pesisir, dermaga rakyat yang kita harapkan ini juga bisa menjadi sarana tadi buat mereka menambatkan kapalnya, jadi bisa mengurangi waktu tunggu untuk melaut, dan di sini juga bisa meningkatkan kohesivitas sosial masyarakat. Masyarakat ya bisa berinteraksi di sini, memanfaatkan waktu sore mereka dengan ya melihat-lihat laut, bersantai, menikmati sunset gitu ya, sambil mancing segala macam. Dan ini juga ternyata dengan ada dermaga ini kemudian bertumbuhanlah usaha-usaha ekonomi masyarakat di sini. Ada warung-warung yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat berbelanja dan segala macam. Dan ini kan multi efek yang kita harapkan sebenarnya. Nah Pak, terkait itu saya jadi penasaran Pak, sejak 2023 TJSL di Kilang Dumai di Mundam ini berlangsung, sejauh apa Pak dari Kilang Dumai melihat dampaknya ke perekonomian warga, terus juga kesadaran lingkungan warga dan juga ketahanan pesisir Pak? Ya ini alhamdulillah memang kalau kita lihat dengan adanya beberapa program TJSL yang kami lakukan di sini itu banyak memberikan manfaat ya. Kalau kita lihat tadi ada sudah pengurangan abrasi pantai itu sudah berkurang ya, dari yang 7 meter dulunya per tahun sekarang masih ada terjadi paling sekitar 1 meter lah, dan upaya-upaya penanggulangan yang terus kita lakukan. Nah di samping itu juga kita juga melihat adanya peningkatan pendapatan ekonomi dari nelayan yang biasanya mereka hanya dengan waktu 4-5 jam melaut itu bisa dapat 150 sampai 200 ribu per harinya, dan dengan waktu melaut yang lebih lama dengan adanya sarana prasarana infrastruktur yang kita bantu ini, mereka bisa mencapai 300 sampai 400 ribu per harinya dari pendapatan lautnya saja. Nah kemudian ya tadi dengan program kurikulum Cinta Pesisir tadi, semakin banyak anak-anak kita yang memanfaatkan wilayah ini menjadi laboratorium hidup mereka untuk belajar tentang pesisir, bagaimana melindungi pesisir, dan kadang juga kita melibatkan mereka dalam program-program penanaman mangrove sehingga mereka bisa merasakan sendiri bagaimana sih harus melakukan upaya untuk melindungi pesisir. Nah, harapannya seperti itu sehingga semakin banyaklah masyarakat yang terlibat, dan ini kan kita sebatas bagaimana memberikan motivasi buat mereka. Contoh apa upaya yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat mereka untuk bisa melindungi pesisir ke depannya. Kota Dumai ini kan dikenal sebagai kota pesisir Pak di pantai timur Sumatera. Dari Mas Agus sendiri dan juga Kilang Dumai secara keseluruhan melihatnya apa sih tantangan khas masyarakat di sini, dan bagaimana kemudian TJSL-nya Kilang Dumai itu hadir sebagai solusi Pak? Ya, baik. Jadi memang tantangan bagi kami di sini itu sebenarnya untuk bagaimana menumbuhkan kepedulian masyarakat kepada pesisir. Kita tahu bahwa daerah Dumai ini daerah pesisir yang rentan sekali dengan abrasi, dan mata pencaharian mereka tuh hanya mungkin ya hanya sebatas nelayan, melaut dan segala macam. Ya, kita juga mencoba mencegah adanya praktek-praktek ilegal yang ini juga bisa saja terjadi kapanpun. Ya, dengan adanya tidak punya alternatif pilihan pekerjaan lain, ya ini kan juga akan memicu, ya paling tidak mungkin bertentangan dengan hukum. Nah, itu yang kita coba kurangi, kita coba antisipasi sehingga wilayah pesisir ini bukan hanya sebatas dari sisi lingkungan mereka teratasi, tapi juga bagaimana kita mampu mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang terjadi yang bisa mengganggu anak-anak kita ke depannya, generasi muda ke depannya. Itulah kenapa bukan hanya sebatas prasarana ini, kami juga memberikan alternatif pekerjaan lain, ya alternatif pekerjaan lain dengan mungkin budidaya ikan air tawar gitu ya. Karena memang salah satu tantangan di sini mereka itu tidak bisa melaut ketika ada angin utara. Ketika musim angin utara itu mereka sudah tidak bisa melaut. Ya, jadi kita berikan solusi ini loh, ada satu alternatif pekerjaan lain yang di saat itu, di saat mereka tidak bisa melaut, mereka masih tetap bisa mendapatkan pendapatannya seperti itu. Ada di biovlog tadi saya juga. Benar, kita ada biovlog. Kita lihat boleh, ayo silakan. Ya, jadi ini salah satu solusi yang kita berikan ke masyarakat. Karena tadi saya katakan bahwa
tantangan terbesar itu adalah ketika masyarakat tidak bisa melaut. Ya, nah, makanya kita kemudian mencoba memberikan solusi dengan adanya budidaya ikan air tawar ini. Nah, kalau Mas Aji lihat, budidaya ikan air tawar ini bukan hanya sebatas mereka membudidayakan, tapi kita juga melatih mereka untuk memanfaatkan energi surya. Ini di belakang kita lihat nih ada PLTS yang kita bangun. Nah, PLTS untuk bagaimana kolam budidaya air tawar ini, biaya operasionalnya itu bisa dikurangi dengan memanfaatkan energi surya, ya, solar melalui PLTS ini. Nah, harapannya dengan itu pendapatan mereka juga bisa semakin bertambah. Nah, jadi kita bukan hanya sebatas memberikan pelatihan untuk budidaya ikan air tawar, tapi juga kita memikirkan supaya pendapatan ekonominya juga bisa makin bertambah. Seperti lengkap ya Pak, dari hulu ke hilirnya. Benar, lengkap ya benar, Pak ya. Rencana pengembangan ke depan dari TJSL-nya Kilang Dumai di Mundam ini kan seperti apa? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini sudah lumayan lah karena udah mulai memberikan dampak, tapi ke depannya seperti apa Pak? Ya, jadi memang sebagai sebuah tantangan bagi kami, bagaimana program ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Tentu ini yang harus kami pikirkan. Maka kemudian kami merencanakan untuk penguatan kelembagaan dari kelompok ini. Nah, nanti mungkin kita akan ke depan persiapkan untuk membuat sebuah koperasi kah misalnya untuk kelompok-kelompok nelayan dan kelompok-kelompok yang terlibat ini, sehingga secara kelembagaan mereka semakin kuat. Nah, di samping itu juga kami berencana untuk bagaimana kemudian menjadikan wilayah pesisir ini sebagai center of excellence-nya untuk pesisir pantai. Jadi semua orang bisa hadir di sini untuk melihat bagaimana program penanggulangan abrasi, program peningkatan ekonomi, program peningkatan kesehatan masyarakat secara terpadu bisa terbangun secara sistematis di sini, sehingga semakin banyak orang yang bisa berkunjung ke sini. Nah, seperti itu. Di samping juga kita akan menguatkan lagi ketahanan mereka dalam sebagai mata pencaharian utama mereka itu tidak bisa kita lepaskan, maka kita juga akan tetap berikan penguatan dalam sarana dan prasarana infrastruktur yang mereka butuhkan, apakah itu alat tangkap dan segala macam, seperti itu Mbak. Nah, itu dia tadi Sobat Milenial Gen Z and Time soal TJSL-nya Kilang Dumai bersama dengan Mas Agus Setiawan. Mas Agus, terima kasih. Terima kasih Mas Agi. Saya mau bertemu dengan Pak Sulaiman. Benar, silakan. Biar lebih tahu lagi soal TJSL ini dampaknya ke masyarakat seperti apa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan edukasi bagi kita semua, karena pesisir pantai harus kita jaga seperti itu. Oke, Sobat Milenial Gen Z, kita akan bertemu dengan Pak Sulaiman. Let's go. Dari penjelasan Mas Agus, saya semakin percaya bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Kilang Dumai di Kelurahan Mundam ini berdampak langsung bagi masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang. Hal tersebut tercermin dari program pelestarian lingkungan pesisir serta pembangunan sarana pendukung untuk membantu kelangsungan ekonomi bagi nelayan-nelayan di sini. Manfaat ini dirasakan langsung oleh Pak Sulaiman, nelayan asli Mundam yang menggantungkan hidupnya dari melaut mencari ikan. Saya ingin mendengar langsung manfaat apa saja sih yang dirasakan oleh Pak Sulaiman dari program-program TJSL Kilang Dumai. Selain ini biovlog, terus ada apa lagi dan bagaimana sih Pak awal programnya dari Kilang Dumai ini berjalan Pak? Dulu kita itu mohon pertolongan bantuan dari CSR untuk pembuatan dermaga karena nelayan kami di sini kan susah untuk beraktivitas karena keluar masuk dalam sungai kan gitu. Setelah terlaksana juga dermaga, kita dibantu juga hasilan penambahan ekonomi di daratan. Apabila kita di laut nggak bisa mengelaut musim utara, kita tuh dibantulah biovlog untuk membudidayakan ikan. Gitu, jadi. Mulainya tuh dari tahun berapa Pak? Kalau biovlog ini kita mulai dari tahun 2024 Mas. Kalau yang dermaga dan segala macam. Dermaga sama APO itu awalnya dari 2023. Oh, APO itu alat pemecah ombak. Kalau dibantu juga, APO itu kan di sini di pesisir pantai daerah Kelurahan Mundam ini karena rawan abrasi. Rawan abrasi. Jadi kami juga dibantu untuk mencegah, mengurangi terjadinya abrasi itu. Kita bikin merupai alat pemecah ombak itu tadi. Kita membuat pemecah ombak tadi, kita mengadakan juga penanaman mangrove. FYI nih Sobat Milenial Gen Z dan Time, tadi Pak Sulaiman cerita kalau abrasinya itu per tahun bisa mencapai 6 meter ataupun 7 meter per tahun. 6 sampai 7 meter per tahun. Dan itu
makin kesini kalau Makin, nggak ya. ada alat pemecah ombaknya bisa sampai Bisa-bisa aja nanti nggak tinggal sejarah. Iya, benar. Tinggal sejarah kepada anak cucunya lagi gitu. Nah, saya dan Pak Sulaiman akan melihat dermaga dan juga alat pemecah ombaknya seperti apa. Ayo Pak, kita jalan lagi Boleh, Pak. Mas, silakan. Tuh. Iya. Peran Kilang Dumai sejauh ini untuk program tadi dermaga, APO, terus juga biovlog seperti apa sih Pak? Jelasnya dari program Pertamina itu di daerah Bapak ini seperti ini tadi, syukur alhamdulillah juga karena bisa mencegahi terjadinya abrasi ya, mengurangi terjadinya abrasi. Selain itu juga kami itu dibantu juga untuk pertumbuhan ekonomi. Penerima manfaat ini terutama kelompok nelayan segala macam juga manfaat yang lain seperti apa sih Pak maksudnya? Sudah ada yang kelihatan banget nggak sih ini yang bisa diceritain gitu Pak? Jadi hasil kami itu per hari cuma mendapat 200 atau 150.000 per hari. 150 sampai 200.000. 200.000 per hari. Jadi setelah kami itu dibantu, merupakan alat tangkap ataupun persiapan kapal, kami juga sekarang alhamdulillah bisa dikatakan sekitar 50% kenaikan hasil, Pak. Kenaikan hasil itu biasa kami 200 atau 150, sekarang udah mencapai 300 atau 300.000. 350.000 itu per hari, ada juga 400 per hari gitu. Karena semakin banyaknya alat tangkap yang kami tadi, semakin banyak hasil. Nah, seperti itu, Mas. Kita nih udah sampai di ujung dermaganya ya Pak, ya dermaga, Sulaiman ya. iya. Pak, sebetulnya tadi kan kita Bapak udah cerita soal bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat di sini, terus juga dampaknya kepada pengurangan jumlah abrasi. Tapi harapan kedepannya dari Pak Sulaiman soal program TJSL Kilang Dumai ini seperti apa Pak kedepannya Pak? Kami itu kalau bisa nanti dibantu dijadikan tempat pencari nafkah kepada masyarakat yang di pesisir ataupun pada nelayannya, itu dijadikan tempat kunjungan ataupun tempat wisata, Mas. Jadi selain suaminya nanti macam kami nelayan itu beraktivitas di laut penangkapan ikan, dan istri kami juga bisa mendatangkan hasil untuk jualan di pesisir pantainya seperti itu. Kalau nanti ini mangrove yang kita tanam berhasil, bisa juga nanti tempat wisata mangrove di pesisir pantai di Mundam gitu. Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrolnya seru sekali, bisa mengetahui bagaimana program TJSL-nya Kilang Dumai itu ternyata punya banyak manfaat untuk warga dan juga nelayan di Kelurahan Mundam. Dan ini kayaknya udah mulai panas, ya udah mulai nggak tahan Pak. Kita balik lagi yuk. Boleh, silakan Mas. Ayo, cabut Pak. Let's go. Sobat Milenial dan Gen Z IDN Times, itu dia tadi perjalanan saya di Kilang Dumai. Kita sudah melihat bagaimana operasional dari Kilang Dumai, terus juga teknologi yang digunakan, dan juga kita sudah mengetahui legenda Putri Tujuh yang begitu masyhur di Dumai. Dan juga tadi saya sudah mampir atau berjalan-jalan di Kelurahan Mundam sebagai tempat atau fokus dari jalannya program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Kilang Dumai. Kita lihat bagaimana ada pencegahan abrasi, budidaya laut, dan juga pembangunan dermaga. Nah, ini tanda bahwa kilang tidak hanya menghasilkan energi tapi juga menghadirkan harapan bagi lingkungan, warga sekitar, dan juga masa depan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, ini juga menjadi pengingat buat generasi seperti kita bahwa energi tidak hanya soal konsumsi tapi juga soal kontribusi, karena masa depan energi Indonesia tergantung atau ditentukan oleh siapa yang terlibat dan juga mau peduli hari ini. Saya Ridwan Haji Pitoko pamit undur diri dari Dumai. Sampai jumpa di Suara Milenial berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif dari penjuru negeri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Suara Milenial only on IDN Times.